Halo semuanya, selamat datang di channel Datsa 19. Nah, pada video kali ini kita akan belajar kembali menentukan jarak, kecepatan, dan waktu di kelas 5 berdasarkan buku pegangan siswa Ayo Berlatih 5 halaman 69. Nah, di sini kita menggunakan sekali lagi kita menggunakan segitiga pintar ini. Ada J sebagai jarak, yang sebelah kiri ini K kecepatan, W itu waktu. Dan khususnya pembelajaran ini kita akan menentukan jarak ya. Di video sebelumnya kita sudah belajar menentukan kecepatan. Nah, di video kali ini kita akan belajar menentukan jarak. Bagi teman-teman yang menyaksikan video ini dan belum subscribe channel Datsa 19, silakan untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, kita langsung ke pembahasannya saja. Ke soal yang pertama. Ini soal yang pertama. Wina mengendarai sebuah sepeda motor ke sekolah dengan kecepatan 25 km per jam. Jika, ini Wina ya, bukan Winda tapi Wina. Jika Wina berangkat dari rumah pukul 06.30 dan sampai di sekolah pada pukul 07.15, berapakah jarak tempuh yang harus dilalui Wina untuk bisa sampai di sekolah? Nah, di sini kita diminta untuk mencari jarak. Jarak yaitu kecepatan dikali waktu. Jadi jarak itu J sama dengan kecepatan K kita kalikan dengan waktu. Nah, sebelum kita masukkan angka-angkanya dalam rumus ini, kita lihat dulu satuannya. Kecepatan satuannya km per jam. Kemudian waktunya di sini kan belum diketahui berapa lamanya ya. Jadi kita ambil dulu W-nya, hitung dulu W-nya. Kita ambil dulu W-nya, lamanya dari sampainya adalah 07.15. Dikurangi dengan berangkatnya. Berangkatnya yaitu 06.30. Nah, ini saya ambil jarak yang akan agak jauh agar memudahkan dalam pengurangannya. Nah, ini ya kita kurangi dulu ya untuk mencari waktu atau lamanya perjalanannya ini. 07.15 kita kurangi dengan 06.30. Kita lihat dulu menitnya. Yang atas 15, yang bawah 30. Kalau kita kurangkan nggak bisa. Karena yang atas lebih kecil daripada yang bawah. Jadi untuk menit ini kita pinjam 1 jam dari angka 7 ini. Kita pinjam 1 jam dirubah ke menit. 1 jam ke menit kan 60. Jadi kita rubah ke 60 ya. Kemudian 7-nya kalau dipinjam 1 menjadi 6. Ini titik. 0-nya tetap. Nah, ini kita tambahkan dulu saya. Kita tambahkan yang menitnya. 15 ditambah 60 menjadi 75. Waktunya jam masih sama ya, 06. Nah, ini ya teman-teman. Karena tadi dikurangi kan nggak bisa, jadi kita pinjam 1 jam dirubah atau dikonversi ke dalam menit menjadi 75 menit. 60 ditambah 15. Kalau sudah, baru bisa kita kurangkan karena yang atas sudah lebih besar daripada bawah. 75 kita kurangi 30 menjadi 45. 6 kurangi 6, ini 0. 0 kurangi 0 tetap 0. Artinya, di sini kita dapatkan 45 menit, yaitu ini 45 adalah menitnya ya. Menjadi 45 menit. 0-nya sebagai jam, maka ya 0. Kita gunakan 45 menitnya ini. Kita lihat lagi untuk kecepatan, satuannya di sini menggunakan jam. Dengan waktu yang kita dapat masih dalam 45 menit, masih dalam menit. Kita rubah menitnya ini menjadi jam. Jadi 45, untuk W ini masih W ya. 45 menit,
kita rubah ke jam dikalikan 1/60 sama dengan 45 kali 1 yaitu 45 pernya masih sama 60. Keduanya ini kita sederhanakan dibagi 15. Atas bagi 15, yang bawah pun juga sama dibagi 15. 45 bagi 15 yaitu 3. 60 dibagi 15 ini 4. Sudah dalam bentuk jam. Nah, itu ya teman-teman. Sudah sama, untuk waktunya itu jam dan kecepatannya juga jam, maka kita masukkan ke dalam rumus. K-nya 25 kali W-nya 3/4. Maka kita kalikan 25 kali 3 yaitu 75/4. Kalau kita bagi 75 dibagi 4 yaitu 18,75. Satuannya adalah untuk jaraknya kilometer. Ini ya jawabannya untuk nomor 1. Jaraknya yang ditempuh Wina sampai ke sekolah yaitu 18,75 km. Ya teman-teman, untuk jawaban nomor 1. Kita ke soal nomor 2. Seekor lebah dapat terbang dengan kecepatan rata-rata 60 meter per menit. Berapa meter? Nah, di sini kan mintanya adalah kesatuannya dengan meter. Jaraknya satuannya adalah meter. Yang dapat ditempuh lebah tersebut dalam 15 detik. W-nya 15, satuannya detik. Kecepatan meter per menit. Jelas beda ya. Di sini satuannya, maka kita rubah dulu. Detik kita rubah ke menit. Baru nanti kita masukkan ke dalam rumusnya jarak. W-nya 15 detik. Kita singkat aja DTK untuk detiknya. Kalau kerubah ke menit, maka 15-nya ini kita kalikan kali 1/60. Sama dengan 15 kali 1 yaitu 15/60. Masih sama seperti yang tadi, masing-masing kita bagi dengan 15. Ini bagi 15 ya. 15 dibagi 15 sama dengan 1/60 dibagi 15 yaitu 4. Di sini satuannya sudah ke menit. Nah, karena sudah sama ya, W-nya sudah ke menit dan kecepatannya juga menit, maka kita langsung masukkan ke dalam rumusnya. Untuk menghitung jarak, yaitu K, kita kalikan dengan waktu. K-nya yaitu 60. Kita kalikan dengan 1/4. Sama dengan 60 kali 1, yaitu 60/4. Artinya di sini 60 dibagi 4 ya, teman-teman. 60 bagi 4 hasilnya adalah 15. Dan satuannya adalah meter. Di sini kan yang diminta meter, maka kita ambilkan satuannya juga meter. Itu untuk jawaban nomor 2, sangat mudah sekali. Kita langsung ke soal yang ketiga. Sebuah bus berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Dalam waktu 4 jam 30 menit. Berapa jarak antara kota A dan kota B? Nah, di sini nomor 3 kan perintahnya, satuannya apa untuk jarak kan tidak diketahui, jadi terserah kita mau ngambilnya apa ya. Sebelum kita ke rumusnya jarak, kita lihat dulu satuannya masing-masing. Kecepatan km per jam dan waktu W-nya 4 jam 30 menit. Nah, di sini kan ada kata menit. Jadi menitnya ini kita rubah sama menjadi jam. Kita rubah dulu untuk W-nya. Jadi teman-teman sebelum
kita memasukkan ke dalam rumus, kalian harus melihat satuannya. Terkadang itu karena lupa atau memang nggak bisa, langsung dimasukkan ke dalam rumus. Padahal itu keliru ya. Nah, ini W-nya 4 jam 30 menit. Teman-teman harus ingat 30 menit ini yaitu 1/2 jam atau setengah jam 30 menit itu. 4 jamnya masih tetap. 4 jam, setengah jam. Kalau kita gabungkan menjadi 1, yaitu 4, 1/2 jam. Ini sangat sering muncul ya teman-teman. Untuk 30 menit itu berapa jam? Itu sering muncul. Jadi kalian harus ingat 30 menit yaitu setengah jam atau 1/2 jam. Karena W-nya sudah sama yaitu jam, maka langsung kita cari ke rumusnya, jarak yaitu kecepatan kali waktu. Sama dengan kecepatannya itu 50, kita kalikan dengan 4, 1/2 sama dengan 50. Nah, ini juga mengingatkan dari bab sebelumnya ya, teman-teman. Untuk perkalian pecahan harus dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Di sini kan pecahannya campuran. Kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 4 kali 2, 8. 8 tambah 1, yaitu 9/2. Kita kalikan 50 kali 9, yaitu 450. Dibagi 2. 450 dibagi 2, yaitu 225. Satuannya yaitu km. Ya teman-teman, untuk jawaban nomor 3 didapatkan 225 km jaraknya. Sekarang kita langsung ke soal nomor 4. Sebuah mobil melaju di jalan tol dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam. Berapa jaraknya yang ditempuh mobil tersebut dalam waktu 80 menit. Nah, di sini untuk pertanyaannya pada jarak tidak disebutkan satuannya apa, maka terserah kita juga mau menyebutkan satuannya apa ya. Terus waktunya masih dalam bentuk menit ya. Padahal kecepatannya yaitu satuannya adalah jam. Maka W-nya ini yang paling mudah kita rubah ke jam. W-nya 80 menit. Saya singkat aja menjadi MMT untuk menitnya. Menit ke jam, maka 80 kita kalikan dengan 1/60. Sama dengan 80 kali 1 yaitu 80/60. Ini kita sederhanakan masing-masing. Kita bagi dengan 20 ya teman-teman. 80 kalau kita bagi dengan 20 yaitu 4. 60 dibagi 20, 3. Satuannya sudah ke dalam bentuk jam. Nah, di sini kan satuannya sudah sama ya, antara kecepatan dengan waktu, maka kita masukkan ke dalam rumusnya. Jarak kecepatan kali waktu. Kecepatannya yaitu 75. Dikalikan waktunya adalah 4/3. Sama dengan 75 kali 4 berapa? Yaitu 300 per 3. 300 dibagi 3 berapa? 100. Satuannya sudah dalam bentuk km. Nih teman-teman, untuk jawaban nomor 4. Sama ya. Caranya dengan nomor 3, dilihat satuannya dulu apakah sama.
Kalau berbeda, disamakan terlebih dahulu, baru kita masukkan ke dalam rumus. Jangan langsung apa-apa langsung dimasukkan dalam rumus, nanti keliru. Ya, jadi disamakan dulu satuannya, baru kita hitung ke rumusnya. Nah, itu jawaban nomor 3 dan 4. Kita ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Ayah berangkat bekerja mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Ayah berangkat dari rumah pukul 06.30 dan sampai di tempat kerja pukul 07.20. Berapa jarak dari rumah ke tempat kerja ayah? Ini sama ya, kayak nomor 2 yang tadi ya, teman-teman. Nomor 1 sama. Ya, ada kecepatan dan ada berangkat dan sampainya. Jadi caranya sama, kita sebelum kemasukan ke dalam rumus, kita hitung dulu waktu. Waktu didapat dari lama perjalanannya. Untuk menghitung lama, yaitu sampainya ini 07.20. 07.20. Kita kurangi dengan berangkatnya. Ini saya kembali memberikan jarak yang lumayan untuk mempermudahkannya nanti menghitung. Nah, ini kita kurangi. 07.20 dikurangi 06.30. Di sini kita lihat dulu menitnya. Menitnya 20 dikurangi 30. Karena 20 kan lebih kecil daripada 30, kan nggak bisa kita kurangi. Maka harus pinjam 1 jam dari angka 7 ini. 1 jam yang dipinjam, kita konversi, kita rubah ke menit. 1 jam ke menit, yaitu 60. Ya, 7 sudah dipinjam 1, jadi 6. Nah, ini kita tambahkan dulu untuk menitnya. 20 tambah 60, yaitu 80 menit. Dan waktu yang menunjukkan jam sudah berubah menjadi 6 ya. 06. Nah, kalau sudah dirubah seperti ini, baru bisa kita kurangkan. Karena 80 untuk menitnya kan lebih besar daripada 30. Kita hitung, 80 dikurangi 30, yaitu 50 ya, teman-teman. Terus untuk jamnya, 06 kurangi 06, itu 0 ya. 0, maka tidak perlu kita gunakan. Yang kita gunakan adalah 50 menitnya. Di sini adalah menit. Nah, kita sudah mendapatkan lama perjalanannya, yaitu 50 menit. Kemudian kita lihat satuannya. Untuk kecepatan yaitu km per jam. Sedangkan waktunya itu menit. Maka 50 menit ini kita konversi, kita rubah ke dalam bentuk jam. Maka W yang 50 menit itu 50. Kalau dirubah ke jam, kita kalikan dengan 1/60. Sama dengan 50 kali 1, yaitu 50 per 60. Sama dengan, ini kita sederhanakan, masing-masing dibagi 10. 50 bagi 10, yaitu 5. Per 60 dibagi 10, itu 6. Satuannya sudah dalam bentuk jam. Nah, di sini kan satuannya sudah sama ya, antara kecepatan dan waktu, baru kita masukkan ke dalam rumus jarak, yaitu kecepatan kita kalikan dengan waktu. Kecepatannya yaitu 60. Waktunya yaitu 5/6. Nah, kita kalikan 60 kali 5, yaitu 300 per 6. 300 dibagi 6, yaitu 50. Satuannya itu km. Nah, itu ya teman-teman untuk jawaban nomor 5. Nah, teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal, dari kita membahas nomor 1 sampai nomor 5. Jangan lupa ya teman-teman untuk like-nya, untuk komennya, dan subscribe-nya, biar tidak ketinggalan akan pembahasan-pembahasan matematika yang berikutnya. Kita sudah membahas tentang
menentukan kecepatan, dan video ini sudah membahas tentang menentukan jarak, dan di video berikutnya kita akan menentukan waktu. Ya, teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat belajar, tetap semangat. Walaupun masih di masa pandemi ini, semoga video ini juga bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang menyaksikan. Video ini bisa dibagikan ke siapapun yang membutuhkan ya, teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.